yang mulia ini, nama saya Dr. Tommy Singosang SHLLM, jabatan Vice President Kongres Advokat Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa fakta yang ada sebelum Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa seolah-olah Pradi adalah wadah tunggal advokat, yang juga telah dibicarakan pada waktu pertemuan antara KAI dan Pradi, serta beberapa yang penting bagi pengadilan adalah apakah seorang advokat dapat menunjukkan surat kuasa bahwa dia adalah penerima kuasa dari justisiable. Kartu yang dikeluarkan oleh Pradi juga sebenarnya bukan kartu advokat, melainkan hanya sekedar kartu anggota Pradi, karena sebagian besar anggota Pradi sudah menjadi advokat jauh sebelum Pradi berdiri. Organisasi advokat seperti IKABIN dan IPHI juga mengeluarkan kartu anggota, yang oleh pengadilan-pengadilan juga sering dianggap sebagai kartu advokat. Sehingga dengan demikian sejak awal tidak ada keinginan nyata ataupun suasana kebatinan dari para advokat atau organisasi advokat lainnya selain Pradi yang menginginkan bahwa Pradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang kelak akan menjadi wadah tunggal advokat. B. Menyadari kenyataan itu, Pradi kemudian mengutus pengurus-pengurus Pradi yang dipimpin oleh Denny Kailima untuk berunding dengan KAI yang tujuannya adalah untuk rekonsiliasi organisasi advokat. C. Antara KAI dan Pradi serta pengurus organisasi advokat lainnya kemudian melahirkan kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat dalam kongres bersama para advokat yang panitianya mengakomodir anggota-anggota Pradi dan KAI, di mana nama wadah itu akan disepakati dalam kongres dan sistem pemilihan adalah one man one vote. Vide kesepakatan tertanggal 16 April 2010. Dengan kata lain, bahkan nama wadah tunggal advokat itu pun belum pernah disepakati oleh seluruh advokat dalam kongres advokat atau oleh organisasi advokat lainnya. Bahwa sikap KAI yang tetap memilih opsi one man one vote dalam pemilihan ketua umum organisasi advokat nantinya adalah agar prinsip demokrasi mendapat tempat dan penghormatan yang tinggi dalam tubuh organisasi advokat. Akan tetapi, sistem itu telah ditolak karena ada oknum pengurus organisasi advokat yang tetap berambisi menduduki jabatan ketua umum, dan dia takut jika dilakukan pemilihan dengan sistem one man one vote nggak bakal terpilih. Adapun nama-nama yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Felix Untung Subagio. 2. Adarkam Ahyar. 3. Siti Jamalia. 4. Sugeng Teguh Santoso. 5. Sitor Situmorang. 6. Juniper Birsan. 7. Sri Miguna. 8. Abdul Rahim Hasibuan, dan kami sendiri Tommy Singosang. D. Denny Kailima kemudian melaporkan kesepakatan itu dalam surat yang ditandatanganinya sendiri kepada Otto Hasibuan, dan Otto Hasibuan tidak pernah menyatakan keberatannya secara ofisial terhadap para advokat atau organisasi advokat yang berhubungan dengan kesepakatan itu. Ide surat Denny Kailima kepada Ketua Umum DPN Pradi tertanggal 19 April 2010. 2. Persoalan menjadi rumit manakala Pradi dengan cara berkolaborasi dengan Mahkamah Agung telah mengkondisikan seolah-olah KAI dan Pradi telah bersepakat dan mengakui bahwa Pradi adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Kolaborasi tersebut adalah dengan cara sebagai berikut. A. Pradi dan Mahkamah Agung telah membuat draft kesepakatan di mana seolah-olah KAI telah menyetujui bahwa Pradi adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Tentu saja KAI sangat keberatan karena hal itu bertentangan dengan konsep awal. B. Dalam pembuatan draft itu, Pradi juga telah menutup mata atau mengingkari bahwa telah terjadi kesepakatan antara KAI dan Pradi, yaitu bahwa dalam kesepakatan itu KAI tidak pernah mengakui bahwa Pradi adalah wadah tunggal advokat. C. Untuk mencegah terjadinya manipulasi fakta oleh Pradi yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung, maka pada waktu penandatanganan kesepakatan di hadapan Mahkamah Agung, Presiden KAI Indra Sahnun Lubis telah mencoret kalimat nama wadah tunggal itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia dalam kurung Pradi, dan setelah melakukan pencoretan maka Presiden KAI juga membubuhkan tanda tangannya pada kesepakatan itu. D. Secara hukum, maka jika terdapat butir kesepakatan yang dicoret artinya tidak disetujui, maka para pihak yang membuat kesepakatan hanya terikat pada butir kesepakatan yang tersisa yang tidak dicoret. Akan tetapi dengan arogan dan melanggar hukum, Mahkamah Agung dan Pradi tetap menyatakan bahwa KAI telah bersepakat dengan Pradi mengenai wadah tunggal advokat, dan nama wadah tunggal advokat itu adalah Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Situasi tersebut di atas juga semakin diperparah oleh sikap manja dari pengurus organisasi advokat yang mati-matian memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung supaya dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi advokat. Padahal sebagai advokat pejuang, seharusnya lah mereka bersikap dan bermental mandiri,
Bahkan sebenarnya tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat harus mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung. Inilah yang saya sebut dengan sikap tidak dewasa, manja, dan tidak mandiri dalam berorganisasi. 3. Selanjutnya, Mahkamah Agung membuat surat edaran ke seluruh pengadilan tinggi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyumpahan advokat harus melalui peradi. Dan bagi advokat yang tidak melalui penyumpahan oleh pengadilan tinggi yang diusulkan peradi, tidak boleh beracara di pengadilan. Ide surat Mahkamah Agung tertanggal 25 Juni 2010. 4. Hal itulah yang menjadi pelanggaran hukum, yang notabene adalah pelanggaran konstitusi, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan peradi, atau yang dilakukan oleh peradi bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Pelanggaran konstitusi itu telah merugikan hak konstitusional dari ribuan advokat produk KAI, yang harus menafkahi dirinya, asistennya, karyawannya, dan keluarganya, karena penyumpahannya telah ditolak oleh pengadilan tinggi, dan yang mengakibatkan tidak bisa beracara di pengadilan dengan alasan bahwa penyumpahan harus usulan dari peradi. 5. Di samping itu pula, secara konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18 2003, peradi tidak memenuhi syarat untuk menjadi wadah tunggal advokat dengan penjelasan sebagai berikut. A. Pasal 28 menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Frasa ditetapkan oleh para advokat bermakna bahwa advokatlah yang aktif dalam pembentukan organisasi advokat tersebut, yang tentunya akan dilakukan melalui kongres advokat. Sementara peradi sendiri bukanlah organisasi yang dibentuk oleh para advokat, melainkan organisasi tempat berhimpun dari beberapa organisasi advokat yang pembentukannya pun hanya berupa nota kesepahaman yang tidak melalui mekanisme yang benar dari tiap-tiap organisasi advokat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing. Bahkan terdapat 4 organisasi advokat yang ikut mendirikan peradi telah menyatakan menarik diri dari peradi, sehingga sebenarnya peradi tidak eksis lagi sebagai suatu organisasi. Organisasi advokat yang mengundurkan diri tersebut adalah IKABIN, Versi Teguh Samudra, HAPI, IPHI, dan APSI. B. Dengan demikian, karena secara faktual peradi tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan para advokat dalam kongres advokat, maka peradi bukanlah organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. C. Karena peradi bukan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, maka secara hukum keberadaan dari 8 organisasi advokat sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat tetap eksis dan berfungsi sebagai organisasi advokat selama belum ada organisasi advokat yang didirikan oleh para advokat dalam kongres bersama para advokat, yaitu 1. IKABIN, 2. AAI, 3. IPHI, 4. HAPI, 5. SPI, 6. AKHI, 7. HKHPM, 8. APSI. D. Di samping itu pula, dari segi waktu pembentukan, peradi sendiri telah terbentuk dengan melanggar pasal 23 Undang-Undang 18 2003 yang mensyaratkan bahwa organisasi itu harus terbentuk paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. 6. Perlu pula diketahui bahwa nama peradi tidak ada dalam Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Oleh karena itu, secara juridis formal tidak ada alasan untuk menerima peradi sebagai organisasi advokat. 7. Dalam kaitan organisasi advokat yang harus dibentuk melalui kongres advokat, maka KAI lebih pantas dan berdasar hukum jika dinyatakan sebagai wadah tunggal advokat, karena KAI dibentuk berdasarkan kongres advokat oleh para advokat Indonesia. 8. Di samping itu pula, dalam Undang-Undang 18 2003 tentang advokat tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh beracara di pengadilan jika penyumpahannya dilakukan melalui peradi. Dengan demikian, surat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh disumpah jika melalui peradi, dan oleh karena itu bisa beracara di pengadilan adalah pelanggaran hukum berat, kontra legem, dan harus dinyatakan inkonstitusional dan batal demi hukum. 9. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sikap dari Mahkamah Konstitusi sendiri, yang sebenarnya tidak menerima peradi sebagai wadah tunggal advokat, sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101 yang antara lain menyatakan A. Menyatakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa
di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan. B. Menyatakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 18/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada dalam jangka waktu 2 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101 inilah yang selama ini telah diabaikan oleh Mahkamah Agung, yang tetap menganggap bahwa Peradi adalah wadah tunggal advokat. Padahal jika saja Mahkamah Agung menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak sepantasnya Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa penyumpahan advokat harus melalui usulan Peradi. 10 yang terakhir, bahwa oleh karena itu, secara faktual dan secara konstitusional, maka constitutional position terhadap hal-hal yang berhubungan dengan organisasi advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18/2003 tentang advokat, sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah konsekuensi logis yang harusnya menjadi constitutional choices, yang akhirnya menjadi constitutional decision, yaitu A. Peradi bukan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 18/2003 tentang advokat. B. KAI adalah organisasi advokat yang dibentuk melalui Kongres para Advokat. C. Atau setidak-tidaknya, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, ex aequo ex bono, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa karena terdapat kesulitan konstitusional untuk menerima adanya wadah tunggal advokat Indonesia atau single bar, maka oleh karena itu menyatakan bahwa merupakan hal yang konstitusional jika di Indonesia terdapat beberapa organisasi advokat multibaras, baik mereka berdiri sendiri maupun tergabung dalam federasi organisasi advokat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan advokat dan organisasi advokat. Demikian kesaksian ini kami sampaikan. Hormat kami. Terima kasih.